Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi teman sehobi. Setelah cukup lama absen membuat video, pagi hari ini saya tergerak untuk mengambil beberapa gambar dari halaman rumah yang nanti akan dilanjutkan ke kebun samping. Dan kini tiba saatnya saya mengatakan selamat datang di supermarket alam kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesabaran dalam menjalankan setiap ibadah selama bulan suci ini. Menjalani rutinitas harian terkadang menemui titik jenuh ya teman sehobi. Itu yang saya rasakan pagi hari ini. Pekerjaan rumah sama sekali belum terselesaikan. Tapi jangan khawatir, saya selalu punya solusi untuk mengatasi rasa malas itu teman sehobi. Tentu saja dengan menjalankan hobi terlebih dahulu, yaitu berkebun. Meskipun tak banyak yang saya lakukan pagi hari ini, namun biasanya cara seperti ini selalu mampu membangkitkan kembali semangat. Bagi teman sehobi yang sudah lama mengikuti kegiatan berkebun saya tentunya tahu bahwa ini adalah cabai ungu karena sudah matang sempurna, jadi saya petik-petik untuk dijadikan benih kembali. Sementara itu cabai rawit yang sebelumnya terserang hama dan pucuk daunnya sempat mengalami keriting, alhamdulillah sekarang sudah pulih dan tumbuh dengan baik. Bahkan sudah belajar berbuah seperti ini teman sehobi. Banyak di antara teman sehobi yang mengatakan bahwa tanaman cabai rawit lebih menyukai sinar matahari penuh. Namun pengalaman pribadi menunjukkan tanaman cabai rawit yang ada di kebun kami justru lebih subur di bawah naungan. Sepertinya kondisional saja ya teman sehobi. Selanjutnya tanaman katuk yang ingin saya tunjukkan pagi hari ini. Jujur beberapa tanaman perennial membuat saya berpikir akhir-akhir ini. Menanam tanaman secara berulang ada kalanya membuat saya merasa lelah. Mungkin kedepannya saya akan sedikit mengurangi populasi tanaman yang hanya bisa bertahan hidup dalam satu musim saja. Tak hanya tanaman sayur, saya juga ingin melakukannya terhadap tanaman hias yang ada di kebun. Misalnya saja lebih fokus ke tanaman-tanaman seperti mawar, melati, hibiscus atau tanaman tahunan lainnya ketimbang tanaman yang hanya semusim semisal marigold. Akan terasa menyenangkan jika kita hanya sesekali saja menanam sayuran, namun kita bisa memanennya secara berulang-ulang. Ini juga bisa menjadi solusi bagi teman sehobi yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkebun karena memiliki kesibukan lainnya. Teman sehobi bisa menanam chaya atau pepaya Jepang, menanam tanaman kedondong laut seperti ini, ataupun bisa juga teman sehobi menanam tanaman pare. Tanaman pare memang bukanlah tanaman yang berkayu, namun jika perawatannya tepat, produktivitas pare dalam menghasilkan buah akan lebih awet teman sehobi. Jangan lupa untuk diberikan pupuk secara berkala ya. Pruning cabang-cabang yang tidak diperlukan agar pertumbuhannya lebih fokus ke buah. Bagi teman sehobi yang menyukai cita rasa kenikir, disarankan juga menanam tanaman hias edible yang satu ini. Sering-sering saja teman sehobi memanen pucuknya. Semakin sering kita panen, maka tanaman kenikir akan semakin rajin pula mengeluarkan pucuk barunya yang nantinya bisa kita panen kembali. Jika teman sehobi menginginkan benih barunya, boleh teman sehobi menyisakan beberapa tangkai yang dibiarkan hingga berbunga untuk diambil bijinya. Selain menanam tanaman pare, pecinta sayuran dengan rasa pahit juga harus menanam pepaya jantan yang biasanya diambil bunganya seperti ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pepaya jantan tidak menghasilkan buah teman sehobi. Meskipun kita rajin mengambil bunganya, dia akan kembali mengeluarkan bunga-bunga baru. Dan dengan perawatan yang tepat, tanaman pepaya ini pun bisa awet cukup lama. Nah, kalau bicara tentang tanaman bumbu, tentu saja tanaman daun salam merupakan salah satu jenis tanaman yang bisa awet sampai tahunan. Nah, berbeda dengan tanaman jahe ataupun kunyit.
Jahe dan kunyit merupakan tanaman rimpang yang akan segera membusuk ketika sudah melewati masa panennya. Lain halnya dengan lengkuas juga kecombrang. Usia keduanya panjang meskipun tidak kita panen. Jika teman sehobi merupakan seorang penikmat kopi, tentunya teman sehobi juga harus menanamnya di kebun. Seperti yang kami lakukan, kami menanam beberapa tanaman kopi robusta ya teman sehobi. Dan saat ini kopinya tengah berbuah lebat. Dalam 1 tahun, kopi bisa berbuah beberapa kali teman sehobi. Selain lebih hemat, tentunya kita bisa menikmati cita rasa kopi asli. Selain pepaya jantan, tentunya kita harus menanam juga pepaya betina. Selain buah matangnya yang bisa kita nikmati sebagai camilan, pepaya mudanya tentu saja bisa kita olah menjadi bahan masakan. Contohnya saja kami sering membuatnya menjadi tumisan. Bakwan pepaya bisa juga dijadikan sebagai bahan sambal goreng ati untuk menggantikan kentang. Jeruk limau juga merupakan salah satu jenis tanaman bumbu yang ada di supermarket alam kami. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Selamat berpuasa teman sehobi. Wassalamualaikum.